Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada yang sudah masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah, berarti kalian lihat. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini dipimpin doa dulu. Penghormatan dulu, berdoa. Untuk pertemuan pagi hari ini, buku temanya dikeluarkan, tema 5, sub tema 2, pembelajaran pagi. Buka buku temanya dibuka. Sudah? Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita akan sedikit mengingat pelajaran kemarin. Jadi sebelum masuk pelajaran hari ini, tema hari ini, kita sedikit mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin sudah Bumi dijelaskan tentang wirausaha. Apa sih wirausaha? Apa? Coba. Ini, ya. Yang keras. Yang keras. Ya. Jadi orang yang mendirikan usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, itu disebut wirausaha. Di pagi hari ini, di tema 5 subtema 2 pembelajaran 1, kita akan nanti
setelah pelajaran selesai, kalian diharapkan atau saya harapkan bisa menyebutkan macam-macam usaha yang ada di sekitar rumah. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, negara tersebut tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan negara lain. Jadi di akhir pelajaran nanti kalian harus bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud ekspor dan impor. Nah, tujuan pembelajaran berikutnya kalian diharapkan bisa menyebutkan contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis. Nah, itu tujuannya. Sedangkan nanti di pembelajaran ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, nanti ada beberapa pertanyaan mengenai usaha yang ada di sekitar kalian. Usaha apa saja, kemudian semangat apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, itu ada tugasnya yang harus kalian kerjakan. Setelah itu kalian harus mengadakan percobaan mengenai contoh benda magnetis dan non-magnetis. Anak-anak coba kalian buka di halaman 63, sudah? Di buku paketmu itu ada beberapa contoh gambar usaha atau wirausaha yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian dan sering kalian jumpai di lingkungan. Gambar pertama, nah, seorang yang punya usaha fotokopi. Kemudian gambar yang kedua, Potong rambut. potong rambut. Di buku kalian juga ada potong rambut. Seorang tukang potong rambut itu juga disebut seorang wirausaha. Karena beliau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Gambar yang ketiga, Bengkel. orang atau seseorang yang berusaha membuka bengkel sepeda motor. Nah, gambar-gambar yang ada di bukumu itu adalah contoh-contoh usaha yang ada di sekitar kalian. Mungkin masih banyak lagi di sekitarmu yang membuka usaha sendiri. Contohnya apa? Selain yang ada di gambar bukumu, laundry. Apalagi toko. Nah, itu juga termasuk wirausaha. Nah, tugas kalian dibuka buku halaman berikutnya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan gambar tadi. Tolong dikerjakan. Nah, sekarang dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Dibaca pertanyaannya, dipahami, baru dijawab.
Nah, anak-anak setelah kalian mengerjakan tugas tadi, sekarang perwakilan kelompok saja yang membacakannya. Nah, jadi dibaca hasil dari kerja tadi. Coba kelompoknya Nino dibaca. Nomor 1, berdiri, yang keras. Dan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Kelontong, laundry, potong rambut, dan fotokopi. Ya, mungkin kelompok lain ada yang bisa menambah selain jawabannya Nino. Ya, Pasa, berdiri kalau jawab. Warung makan, warung kopi, toko alat tulis, butik, dan salon. Iya, itu semua contoh usaha yang ada di sekitar kita. Nah, coba yang kedua kelompoknya bisa dibaca soalnya, kemudian dijawab. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas? Jelaskan. Fotokopi memerlukan alat print atau cetak. 2. Pangkas rambut memerlukan gunting. 3. Bengkel memerlukan tang, obeng, dan banyak alat. Ya, itu peralatan yang dibutuhkan sesuai gambar yang ada di buku kalian tadi. Nah, itu adalah mengenai usaha atau macam-macam usaha yang ada di sekitar kita. Nah, apakah alat-alat tadi, alat-alat yang dibutuhkan tadi seperti mesin fotokopi, alat cukur, itu bisa terpenuhi atau bisa diciptakan di negara kita? Apakah tidak mungkin kita beli ke negara lain? Nah, mungkin seperti mesin-mesin seperti itu kita juga beli ke negara lain. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, kalau di negaranya tidak bisa memproduksi, berarti dia harus beli ke negara lain. Nah, kegiatan membeli ini, membeli ke luar negeri, itu disebut apa? Impor. Kalau mendatangkan dari luar negeri masukkan ke dalam negeri itu namanya impor. Nah, kalau kita kelebihan terus negara lain kurang, misalkan seperti Indonesia banyak hasil hutan, rotan, kayu, hasil kebun kopi, teh kebanyakan, negara lain kurang, berarti kita mengirim ke negara lain, itu namanya apa? Ekspor. Jadi pengiriman barang-barang ke luar negeri itu namanya ekspor. Jadi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara itu bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan negara. Dekatkan, ditulis itu, pegang magnetnya, dekatkan dengan benda yang kamu bawa, dicoba. Nah, tertarik tanda magnetnya. Nah, coba didekatkan dengan apa? Dengan pensil, dengan penghapus, cepit kertas, satu persatu. Dengan peniti. Yang dicoba satu persatu, didekatkan, ditarik apa enggak oleh magnet. Coba menghapus, paku, cepit kertas.
Dicatat, tertarik apa enggak, ketarik apa enggak. Mana ini? Ayo dicoba. Coba semua. Nah, sekarang dari alat-alat yang dipakai tadi untuk wirausaha mesti ada sesuatu yang menggunakan magnet. Nah, minggu kemarin Bu Muci sudah menjelaskan apa sih magnet. Benda yang bisa menarik benda dari logam atau besi. Nah, sekarang dibuka buku temanya, di situ ada percobaan yang harus kalian lakukan. Tolong disiapkan peralatan yang sudah kamu bawa dari rumah. Kemarin sudah Bu diperintahkan untuk menyiapkan bawa barang-barang dari rumah dan magnet. Sekarang letakkan di depan meja kalian masing-masing, di depan kalian duduk. Dikeluarkan dari plastiknya, dikeluarkan dari tempatnya, ditoto neng harus dewe-dewe. Sekarang kamu lihat di bukumu, apa yang harus kamu lakukan? Lakukan sesuai yang tertulis di bukumu. Di sini untuk menentukan benda magnetis dan benda non magnetis. Jadi caranya ambil magnet, semua memegang magnet, perwakilan dari kelompok. Nah, kemudian satu persatu benda yang kamu bawa dari rumah kamu dekatkan. Yang lainnya nyatet benda ini ditarik apa enggak oleh magnet. Ayo semua melakukan percobaan. Satu persatu benda yang kamu bawa dari rumah didekatkan dengan magnet. Yang lainnya temannya melakukan percobaan, yang lain nyatet. Semua kerja, tidak ada yang ngobrol. Nah, kalian sudah melakukan percobaan satu persatu dari benda yang kalian bawa dari rumah, kamu dekatkan ke magnet. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Kelompoknya Firman dibaca. Berdiri yang keras, biar temannya bisa dengar. Ketika magnet didekatkan ke lengan peneliti akan menempel pada magnet. Ketika magnet didekatkan dengan penjepit kertas menempel pada magnet. Ketika magnet didekatkan dengan pensil tidak tertarik pada magnet. Ketika magnet didekatkan dengan pulpen tidak tertarik pada magnet. Ketika magnet didekatkan dengan kertas tidak menempel dengan magnet. Kutub magnet yang berbeda jika didekatkan saling menarik. Kutub magnet yang sama jika didekatkan saling menolak. Ketika magnet di bagian bawah digeser, magnet yang berada di atas kertas itu bergeser. Nah, itu hasil dari percobaan yang telah dilakukan oleh kelompoknya Firman. Dari hasil itu mungkin ada yang beda enggak dari kelompok lain? Apa sama? Sama, karena benda-benda yang bisa ditarik magnet, benda yang dari logam. Nah, dari hasil tadi itu bisa disimpulkan. Coba kelompoknya Vanes, kesimpulannya bagaimana dari hasil tadi menurut kelompokmu? Benda magnetis adalah benda tidak bisa menempel dengan magnet. Benda magnetis bisa menempel dengan magnet. Iya. Benda non magnetis
magnetis. Sekarang yang magnetis. Menjepit kertas, kunci, memegang besi. Iya, itu kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan atau coba tadi. Jadi benda dibedakan dua, yaitu magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah apa? Nah, contohnya yang kamu bawa tadi, peniti, penjepit kertas, apa? Si penggaris besi, uang logam, itu magnetis. Nah, yang non magnetis apa artinya? Iya. Contohnya yang coba tadi penghapus karet, pensil, tali kayu, terus kertas. Nah, itu kesimpulannya tentang benda magnetis dan non magnetis. Nah, dari sini di pelajaran ini siapa yang belum jelas? Sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas, Bu Muji beri pertanyaan harus bisa jawab. Nah, tadi pelajaran apa saja, materi apa saja yang sudah Bu Muji berikan. Sekarang Bu Muji mau tanya, wis iso ta durung? Sudah bisa atau belum? Nah, nanti yang Bu Muji tunjuk jawab. Bu Muji kasih pertanyaan, berarti kalian harus. Tadi di awal pelajaran kan Bu Muji sudah bilang di akhir nanti kalian harus bisa menyebutkan ini dan itu. Sekarang Bu Muji buat pertanyaan, sebutkan contoh wirausaha yang ada di sekitarmu. Hayu. Toko kelontong, bengkel, dan penjahit. Iya. Mungkin ada yang mau nambahin contoh wirausaha yang lain? Aurel? Bengkel sudah. Ya, fotokopi, tukang cukur rambut, itu contoh juga wirausaha. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Sophie. Iya, kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sekarang apa yang dimaksud impor? Lisa. Diri, Mama. Loh, Lisa gak lali. Siapa yang bisa? Impor. Dinda. Iya, kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Apa yang disebut benda magnetis? Nino. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa, Nino? Peniti, penjepit kertas, batu. Iya, ini benda dari Nah, ternyata kalian sudah bisa. Insya Allah materi kali ini tersampaikan dengan baik. Nah, untuk PR kalian pelajari pembelajaran ya. Sebagai PR-nya nanti kalian dari
pembelajaran di pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang diberikan Ibu bisa kalian terima